warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan dari Nibras Pusat akan menjelaskan untuk sales control melalui Nibras Information System atau NIS. Nah, sebelumnya teman-teman semua sudah kita ketahui ya, untuk sales report sehari-hari kita biasanya isi via Excel. Nah, pengisian via Excel ini biasanya diisi yaitu ada leads, adalah calon customer yang masuk ke toko, terus customer atau jumlah transaksi, lalu jumlah item terjual, dan ada total omset harian. Nah, selanjutnya kita akan input via NIS ya, jadi nanti sudah tidak menggunakan via Microsoft Excel lagi. Nah, untuk tampilan login NIS akan seperti ini. Caranya kita login melalui web dengan membuka nibrasonline.id/fdi. Untuk username dan passwordnya, ini bisa minta ke supervisor areanya masing-masing. Untuk area Sumatera dan luar Jawa bisa minta ke Pak Bima, untuk daerah Jawa Barat bisa minta ke Pak Lilik, untuk Jawa Tengah bisa minta ke Irfan dan Aska, untuk Jawa Timur bisa minta ke Pak Jody ya. Nah, ini adalah pengertian dari NIS FDI. Jadi kenapa kita harus rajin ngisi, yaitu untuk mengkontrol sales harian, bulanan, dan tahunan agar mudah memonitoring dan melakukan analisa serta pengambilan keputusan. Setelah login, tampilannya akan seperti ini ya. Ini tampilan melalui browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, bisa juga login di handphone. Nanti apabila buka di handphone, tampilannya akan seperti ini. Untuk input sales report, setelah klik input, nah nanti ada pilihan untuk menginputnya, yaitu adalah retail dan jaringan. Nah, di sini kita bisa pilih ya, ada jaringan, ada retail. Nah, untuk retail sendiri diisi untuk customer retail, seperti customer yang belanja tanpa diskon, member, yours, dan transaksi online dengan harga retail. Nah, untuk transaksi online ini wajib diisinya di retail juga. Untuk jaringan ini kolomnya dipisahkan. Kenapa? Karena jaringan khusus diisi untuk agen VIP dan reseller. Jadi kita bisa ngecek nih untuk omset retail berapa, jaringan berapa. Nah, tata cara penginputannya seperti berikut. Ini tanggal inputnya diisi, tanggal hari penginputan tanggal berapa. Leads customer diisi dengan jumlah orang yang masuk ke toko, akumulasi dari customer yang berbelanja dan tidak berbelanja. Dan untuk transaksi online, apabila ada transaksi online 5, nah ini juga dimasukkan ya di leads customer. Terus ada transaksi, jumlah transaksi yang berbelanja. Ini bisa dihitung dari nomor struk atau jumlah nota yang tercetak. Ini jumlah item terjual. Item terjual pada hari itu berapa piece? Di sini diakumulasikan. Misalkan gamis 20, hijab 10, aksesoris 6, maka jumlah keseluruhannya 36. Nah, ini omset adalah total omset yang didapatkan pada hari tersebut. Setelah itu klik save. Nah, ini untuk contoh Nibras House yang rajin mengisi ya selama 6 hari. Nah, ini saya kasih contoh untuk Nibras House California. Datanya seperti ini. Kita zoom ya dengan data-data yang sudah diinput. Nah, dari sini kita bisa lihat setelah penginputan setiap hari, nanti kita bisa lihat data akumulasi salesnya berapa, jumlah item yang terjual totalnya berapa, dan lead serta customer totalnya berapa di kolom yang atas ini. Setelah itu kita bisa lihat rata-ratanya juga. Nah, ini rata-ratanya yang di bawah.
Untuk rata-rata ini adalah rata-rata untuk harga item ya. Rata-rata harga item yang terjual ini conversion rate, yaitu rata-rata conversion rate atau closing rate, berapa persen orang yang masuk ke toko lalu melakukan pembelanjaan ini. Terus ini basket size per item. Berapa sih rata-rata customer membeli berapa piece barang per transaksi. Nah, ini basket size dalam bentuk rupiah. Rata-rata per nota itu berapa rupiah. Nah, ini cara untuk penganalisanya. Ini saya pakai contoh target 1 tahun 1M ya. Dan di breakdown rata-ratakan per bulan menjadi 83,3 dan perharinya 2,7. Nah, ini saya genapkan sebagai berikut. Jadi target customer-nya itu, calon customer 18, conversion rate-nya 80%, basket size-nya 200.000 dan omset perharinya 2,88 juta. Nah, di sini kita bisa evaluasi angka realitas di lapangan dengan target. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari data sebelumnya calon customer-nya 2,5 dari target 18. Conversion rate-nya di sini udah oke. Sudah 80%. Basket size-nya ini sudah bagus di atas 200.000. Nah, di sini berpengaruh ke omset ya. Omsetnya jadi 499.000 sementara target omsetnya itu 2,8.080.000 rupiah. Nah, ini kenapa? Ini dikarenakan calon customer-nya tidak sesuai target. Harusnya yang masuk toko itu 18, tapi di sini perharinya itu 2,5 orang. Jadi kalau misalkan 2,5 orang ini, kalau 2 hari itu 5 orang ya, jadi 2,5 orang. Nah, ini untuk analisa masalahnya. Kenapa calon customer di sini menjadi masalah? Karena apabila calon customer-nya rata-rata per hari 2,5, conversion rate-nya 80%, maka jumlah transaksi per harinya itu hanya 2. Jadi masih jauh dari rata-rata. Untuk jumlah transaksi 2 dan basket size-nya 249.000 rupiah, maka omset per harinya hanya 499.266 rupiah. Dan apabila dikalikan 365 hari atau 1 tahun omsetnya hanya 182.232.000 rupiah. Nah, ini untuk action plan-nya. Apabila leads-nya masih kurang dari target, kita harus meningkatkan leads. Caranya dengan meningkatkan aktivitas marketing. Seperti iklan di sosial media, bagi-bagi flyer atau mapping ya. Mapping target market seperti di list nih TK terdekat untuk mencari calon customer seperti ibu-ibu muda, atau bisa di list misalkan grup pengajian, atau bisa sesuai daerahnya masing-masing. Nah, untuk meningkatkan conversion rate atau closing skill, kita harus mempelajari alternatif produk pilihan. Terus product knowledge-nya juga kita harus hafal ya. Serta meningkatkan customer service. Nah, setelah itu apabila basket size-nya masih kecil, kita juga harus belajar cross-selling. Kalau yang belum tahu cross-selling itu adalah ilmu padu padan. Jadi kalau misalkan ada yang beli gamis, kita harus nawarin hijab yang sesuai. Terus ada upselling skill. Upselling skill ini kita bisa mengalihkan ke produk yang nominal harganya lebih mahal. Serta alternatif produk promosi. Misalkan beli 2 gratis apa, nah ini juga bisa dimaksimalkan di sini. Sekian dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya mengenai omset breakdown tahunan, bulanan, dan harian. Nah, kenapa kita harus belajar untuk omset breakdown tahunan, bulanan, dan harian? Karena kita harus tahu target penjualan tiap bulannya, karena realitas di pakaian itu tiap bulannya beda-beda.
Terima kasih, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.